Kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? بدعة الاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة. Apa keseneng Kanjeng Nabi? Wong Islam aneh dari Sayyid Muhammad. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. المهم أنه متفق على أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في شهر الربيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan bulan yang penuh berkah, bulan dilahirkannya makhluk yang paling mulia, bulan digaungkannya sholawat di mana-mana, yang mana biasanya pada Rabiul Awal ini khususnya warga NU itu sering mengadakan acara maulidan. Namun menurut Salafi Wahabi, mengadakan acara maulidan itu termasuk bid'ah, yang mana seperti yang kita ketahui, menurut mereka semua bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu ada di neraka. Bahkan dari mereka ada yang menganggap bahwa mengadakan acara maulidan ini termasuk syirik. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلكم الاحتفال؟ بدعة الاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الحديث، فعلى المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضره. نعم. Oke, ayo kita bahas apa sih pendapat para ulama tentang maulidan di YPI Miftahul Huda. Kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam bahwa maulid itu tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak juga oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkannya. Dalam kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad bin Alawi dijelaskan bahwa banyak orang yang salah dalam memahami tentang maulidan. Menurut beliau, kumpul-kumpul dalam acara maulidan, ini kumpul-kumpulnya ya, bukan isinya. Kumpul-kumpul dalam acara maulidan itu termasuk adat atau tradisi, yang mana tradisi ini memiliki banyak manfaat dan faedah yang kembali pada yang mengerjakan tradisi tersebut. Jadi menurut beliau, kumpul-kumpul dalam acara maulidan itu tradisi, bukanlah ibadah. Ini sekali lagi kumpul-kumpulnya, bukan isinya. Dan banyak yang mengira bahwa kumpul-kumpul dalam acara maulid itu termasuk ibadah, yang mana mereka menganggap orang yang mengadakan acara maulidan itu membuat ibadah baru, mengadakan perkara yang baru dalam agama yang dianggap bid'ah. Ini saya kasih contoh, ini contoh dari saya ya. Contohnya tradisi di Indonesia, semisal tradisi mudik. Jadi kita jangan fokus sama nama tradisi mudiknya. Kita harus lihat isi dari tradisi mudik tersebut. Jika isi tradisi tersebut bagus, semisal tradisi mudik itu isinya untuk silaturahmi, maka itu bagus. Berbeda kalau isi dari tradisi mudik tersebut itu berbuat yang tidak baik semisal, nah itu juga tidak bagus. Wasallam. Mulai dari Sayyid Muhammad halaman 9, kalau ada orang yang nggak suka maulid, itu sama juga mengatakan lima ada tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 2 Bib Amit, nomor 9, yang 9. Kena nusuk sini bang, orang kok perkara konfirmasi, ya. Yang dikatakan maulid itu adalah al-ula annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabah wa inda kulli fursatin yaqau fiha farahun aw sururun aw nasyad wa istadu bidzalika fi syahri maulidi wa rabi wa fi yaumi maliki wa sana wa la yasihu li aqilin ayas ala limadha tahtafilun li'annahu ka'annahu yaqul limadha tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe ge anak gak jelas soleh, terus gue seneng, ada ndak yang tanya? Enggak kan? Padahal gak jelas soleh, gak jelas prospek. Lu kok ono takok kenapa kowe seneng Kanjeng Nabi? Wong Islam aneh dari Sayyid Muhammad. Nah iku. Dawuh Sayyid Muhammad,
Nggih, niki dawuh Sayyidina Muhammad, apakah itu tergambar? Fahal yasihu ayasdura hadza su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Mosok wong Islam kok takok lima tafraquna bin nabi. Wis ora kebayang. Ya dadi nak ngaji mari pinter. Sama halnya dengan tradisi mudik. Jadi kita lihat dalam isi tradisi mudik tersebut. Coba kita lihat di situ ada sholawatan. Sholawatan itu bagus. Ada doa bersama, itu bagus. Makan bersama, sedekah itu bagus. Juga kadang ada pengajiannya, menceritakan tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, itu juga bagus. Oh ya, mungkin ini mic dan soundnya itu yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini mungkin yang bid'ah. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa pelajaran pertama yang wajib diajarkan pada mumayyiz atau pada anak yang sudah mulai pintar itu adalah tentang Nabi Muhammad. Jadi diajarkan itu mumayyiz, diajarkan bahwa Nabi Muhammad itu lahir dan diutus di Mekah, wafat dan dimakamkan di kota Madinah. Jadi repot ini kalau semua tradisi itu dibid'ahkan. Seperti tadi tradisi mudik. Jadi banyak itu orang yang pulang kampung sebelum lebaran itu melakukan bid'ah. Jadi banyak itu yang masuk neraka itu. Kalau semua tradisi dibid'ahkan. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Menurut beliau, termasuk pemahaman yang salah, sebagian orang menyangka bahwa orang yang mengadakan maulidan itu hanya mengkhususkan satu malam saja, melupakan malam-malam yang lainnya. Padahal hampir tidak ada hari dan malam kecuali di situ ada majelis maulid. Dan kami menyeru bahwasanya sesungguhnya mengkhususkan perkumpulan maulid hanya satu malam saja itu berperilaku buruk kepada Rasulullah. Itu berperilaku sangat buruk kepada Rasulullah. Jadi menurut beliau, kami tidak berkata sunnah merayakan maulid Nabi dikhususkan satu malam saja. Tetapi orang yang berkeyakinan seperti itu, nah itu yang melakukan bid'ah dalam agama. Karena mencintai dan ingat kepada Rasulullah itu wajib setiap waktu, bukan hanya satu malam saja. Tapi memang ketika bulan Rabiul Awal itu lebih kuat perkumpulan bulan Maulid karena ketersambungannya zaman, karena momennya pas dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. وقد ولد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وكما هو معروف في شهر الربيع، وولد في يوم الاثنين، ولا يهمنا التاريخ، فإن المشهور أنه في اليوم 12، وقيل في اليوم 8، وقيل في اليوم 2. هذا أمر مختلف فيه بين المؤرخين. المهم أنه متفق على أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في شهر الربيع، وأنه متفق على أنه ولد في يوم الاثنين. فيوم الاثنين هذا يوم عظيم، يوم ولادته ويوم رسالته ويوم هجرته ويوم دخوله إلى المدينة ويوم وفاته. Jika kalian ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silakan komen, kita diskusi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.